Selamat datang kembali teman-teman di seri kuliah online tentang kajian budaya untuk pemula. Nah, kemarin kita sudah ngutak-utak ya, sudah ngobrolin tentang postmodernisme. Nah, sekarang kita akan sedikit lebih ringan. Kita akan ngomongkan tentang teknologi dan budaya. Diskusi kita hari ini berangkat dari satu pertanyaan yang paling mendasar ya. Apakah kita hidup dalam simulasi? Maksudnya apa? Nah, oke, kita mulai ya. Jadi pernah nggak teman-teman merasa bahwa dunia ini itu seperti video game? Bahwa semua yang kita alami dari media sosial, pergaulan kita, sampai kehidupan politik, itu semuanya terasa seperti hanya konstruksi atau buatan yang sengaja dibuat-buat oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari kita. Jadi kayak kita tuh hidup di dalam sebuah game, di dalam sebuah video game. Nah, dalam diskusi kita hari ini, kita akan menggali lebih dalam bagaimana teknologi dan budaya itu membentuk realitas kita, dan sejauh mana ada kemungkinan bahwa bagi kita untuk keluar dari simulasi besar seperti ini. Jadi simulasi itu maksudnya apa ya? Sebelum kita jauh masuk ya, kita akan coba pahami dulu beberapa teori tentang simulasi ya, simulasi dalam konteks teknologi dan budaya. Oke, simulasi itu adalah representasi atau tiruan dari realitas. Jadi contoh sederhananya ya seperti video game tadi. Saat kita bermain video game, misalnya seperti mungkin teman-teman pernah main The Sims ya, atau yang paling terkenal ya GTA ya, Grand Theft Auto ya, yang permainan itu seolah-olah teman-teman menjadi POV-nya menjadi seorang preman gitu ya. Nah, itu kan teman-teman sedang menciptakan dunia virtual yang seolah-olah menyerupai dunia yang nyata. Itu simulasi. Contoh simulasi lain misalnya tentang virtual reality atau VR atau AR ya, augmented reality. Di mana kita bisa menciptakan realitas alternatif yang terasa semakin nyata. Jadi intinya kalau harus mendefinisikan simulasi, itu simulasi adalah representasi atau cerminan atau tiruan dari yang nyata, dari realitas. Nah, dalam budaya bagaimana gitu? Dalam budaya itu kalau teman-teman coba renungkan, representasi itu tampaknya lebih nyata loh daripada kenyataan. Kok bisa begitu? Coba refleksikan. Bukankah kita sekarang hidup di dunia yang penuh dengan citra, simbol, dan image ya, atau imaji, gambaran. Kan budaya populer itu kan memang menciptakan realitas yang terkadang realitas itu jauh lebih dipercayai daripada fakta itu sendiri. Dan itu sekarang kita alami. Contohnya ya, iklan, film, dan berita ya. Itu justru lebih kuat membentuk persepsi kita tentang dunia dengan cara yang terkadang tidak sesuai atau tidak selalu mencerminkan kenyataan yang sesungguhnya. Nah, kalau teman-teman merenungkan simulasi ini, teman-teman pasti ingat dengan pembahasan kita sebelumnya dari Jean Baudrillard. Khusus saya membahas waktu itu tentang simulakra dan simulasi. Nah, itu memang simulakra dan simulasi itu teori besar yang kemudian sangat terkenal ya dalam kajian budaya. Oke, kalau teman-teman lupa, kita akan coba bahas kembali ya tentang simulakra dan simulasi.
dimana representasi itu menggantikan realitas, sehingga nanti realitas itu bisa menjadi hiperrealitas. Kita mulai dulu dari Jean Baudrillard untuk mengingatkan saja. Jean Baudrillard adalah seorang filsuf Prancis yang mengajukan teori bahwa kita ini hidup di dunia yang didominasi oleh simulakra. Simulakra itu apa? Simulakra itu adalah representasi realitas yang kehilangan hubungan atau acuan atau referensi dengan realitas aslinya. Itu simulakra. Nah, contohnya bagaimana dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Di masa saat ini, di masa modern ini, kita tidak lagi melihat realitas itu sebagaimana adanya, tetapi melihat realitas melalui kacamata atau melalui representasi yang disediakan oleh media. Contohnya, ketika kita melihat foto makanan yang di Instagram, ya di Instagram kita kalau lihat ada foto makanan itu kan kelihatan sempurna, lezat, tidak ada yang kotor, posisi-posisinya makanan di atasnya itu sempurna. Kita kan lalu berpikir ya bahwa ini adalah representasi dari makanan yang nyata. Padahal kalau kita lihat BTS-nya, behind the scene-nya, foto itu dibuat setelah objek ini diatur, diedit. Misalnya makanan ayamnya itu kemudian dibuat, ditambah kapas di dalamnya supaya kelihatan nyengkruk besar gitu ya. Terus di belakangnya dikasih gabus, seolah ini makanan nyata yang akan disajikan kepada kita di hadapan kita kalau kita makan di restoran yang mempromosikan itu. Padahal makanan itu diedit sedemikian rupa dan dibuat agar lebih menarik dari makanan aslinya, lebih menarik daripada makanan aslinya. Nah, kita sampai nggak bisa membedakan mana yang nyata, mana yang dibuat, sehingga yang dibuat ini sampai kehilangan hubungannya dengan yang asli. Itulah simulakra. Selain itu ada istilah dari Jean Baudrillard tentang hiperrealitas. Hiperrealitas itu ketika, maksudnya begini, dia ingin menggambarkan ketika dunia yang virtual, dunia yang maya itu jauh lebih nyata daripada dunia yang nyata. Jadi Baudrillard menyebut dunia kita ini sekarang sebagai hiperreal, atau dunia di mana yang palsu terasa lebih nyata daripada yang asli. Contohnya dalam dunia hiburan, karakter superhero dalam film Hollywood misalnya, itu seringkali lebih dikenal, bahkan dihayati karakternya oleh anak-anak kita, oleh kita sendiri, daripada tokoh sejarah manusia yang nyata ada sebagai seorang hero. Kapten Amerika jauh lebih kita kenal daripada Jenderal Sudirman, contohnya gitu. Padahal yang nyata adalah Jenderal Sudirman. Atau misalnya dunia digital, media sosial ini kan menciptakan kehidupan ideal yang sebenarnya nggak selalu mencerminkan kehidupan sehari-hari. Coba teman-teman lihat itu tentang daily life-nya di Instagram atau selebgramnya, bagaimana dia hidup dari pagi sampai siang sampai sore, itu seolah-olah hidup kok ideal banget ya, hidup kok luar biasa hebatnya gitu, segalanya sempurna gitu. Padahal ya enggak, dia hidup seperti kita, dia juga ke WC juga, ke toilet juga, juga, kotor juga, capek juga, umbelen alias ingusan juga. Pernah nggak bayangkan sosok selebgram yang kita sukai atau idola internet yang kita sukai itu gimana ya kalau dia sedang ngupil, membuang beleknya atau sedang membau-bau jempol kakinya kayak gitu loh.
Padahal kan itu terjadi juga, mereka juga manusia biasa gitu. Jadi dunia virtual seolah-olah lebih nyata dan harus terjadi daripada dunia yang nyata itu sendiri. Nah, Baudrillard berpendapat, misalnya dia agak kontroversial, dia ketika berpendapat bahwa perang Teluk tahun 1990-an ya, antara Irak dan pasukan multinasional yang dibawa oleh Amerika itu sebenarnya tidak pernah terjadi. Tapi maksud Baudrillard di sini bukan dalam arti bahwa perang itu tidak ada sama sekali, tapi dia merasa bahwa media itu melebih-lebihkan dengan versinya yang sudah dikonstruksi untuk tujuan tertentu. Nah, pertanyaannya kan kemudian, lalu bila bukan media, bagaimana jika, maksudnya bagaimana jika hiperrealitas itu ternyata bukan hanya dalam konteks media atau internet, tapi memang ternyata seluruh realitas kita ini yang kita alami lepas dari teknologi itu memang ternyata hanyalah simulasi. Dalam teori simulasi ada pertanyaan besar, apakah memang kita hidup dalam dunia yang seperti drama ya, seperti ada penyanyian tau yang dunia ini panggung sandiwara itu ya. Apakah kita memang hidup dalam dunia virtual? Nah, teori ini sebenarnya semakin populer dengan munculnya gagasan dari seorang fisikawan bernama Nick Bostrom. Dan ini sosok yang pasti teman-teman sering kenal, seorang jenius bernama Elon Musk. Mari kita lihat argumennya Nick Bostrom dulu ya. Dunia kita bisa jadi hanyalah simulasi komputer. Ini kayak film The Matrix, kalau teman-teman pernah melihat The Matrix. Jadi Bostrom menyatakan bahwa jika teknologi kita itu terus berkembang, sangat mungkin suatu peradaban di masa depan, ada satu peradaban di masa depan yang bisa menciptakan simulasi yang begitu sangat canggihnya. Dan jika peradaban masa depan bisa menciptakan jutaan simulasi realitas, maka kemungkinan kita akan hidup di realitas yang sama sekali nggak asli. Dan kalaupun kita bisa hidup di realitas yang sangat asli, kemungkinannya sangat kecil. Itu argumen ya, itu argumen, jadi bukan sebuah kebenaran, spekulasi. Atau kalau kita bisa mencermati pernyataannya Elon Musk ya, dia mengatakan begini, peluang kita hidup di dunia nyata adalah 1/1 miliar. Saya ulang ya, pendapat dia, peluang kita hidup di dunia nyata adalah 1/berapa miliar gitu. Nah, Elon Musk ini percaya bahwa dia setelah melihat kecepatan perkembangan teknologi, manusia itu, kita semua itu kemungkinan besar sebenarnya sudah berada dalam simulasi yang dibuat oleh peradaban yang jauh lebih maju. Karena kalau misalnya diperhatikan dalam beberapa dekade terakhir, grafik video game, gambar grafiknya dalam video game dan artificial intelligence itu semakin lama semakin realistis. Nah, sekarang bayangkan apa yang akan terjadi dalam 1000 tahun ke depan. Yang kita dalam waktu dari tahun 2000-an sampai 2025 ini saja, itu kita lihat bagaimana artificial intelligence dan grafik dan video game itu sudah makin benar-benar seperti nyata. Bahkan sekarang artificial intelligence itu bisa bikin video dan foto yang seperti aslinya. Ini baru 20 tahun, 25 tahun. Gimana nanti 1000 tahun? Nah, pertanyaannya kan kemudian, apakah benar yang dikatakan Elon Musk dan yang dikatakan oleh Nick Bostrom itu?
tentu saja banyak fisikawan berpendapat bahwa kalau memang kita hidup dalam simulasi, maka harus ada batasan. Dan apakah ada buktinya gitu. Dan makanya harus ada batasan antara hukum alam dan hukum yang memang dibikin oleh manusia. Nah, salah satu teori yang menarik kan bahwa sebenarnya realitas kita ini, kenyataan kita ini, menurut para fisikawan itu berbasis pada kode. Jadi hukum alam itu sendiri itu ternyata menurut para fisikawan, hukum alam itu berbasis pada kode. Mirip dengan bagaimana komputer menyusun dunia virtual dalam game. Artinya kalau kita bicara tentang hukum alam dan tidak ada lagi batasnya dengan yang dibuat manusia karena ternyata memiliki kode yang sama, maka kita hidup dalam simulasi. Dan jika benar kita hidup dalam simulasi, apa artinya bagi budaya? Dan apa artinya bagi cara kita memahami diri kita sendiri? Nah, teknologi ini memang sangat berdampak teman-teman pada budaya dan cara kita melihat dunia. Misalnya dalam budaya digital, kita jadi sudah terbiasa sekali dengan yang namanya realitas virtual. Kita misalnya kita bicara tentang metaverse, kita bicara tentang VR, kita bicara tentang AI. Itu kan sebenarnya kalau kita bicara tentang itu semua kan kita jadi semakin sulit ya membuat batas antara yang mana yang realitas dan mana yang sebenarnya simulasi yang melingkupi realitas itu. Makin lama kita jadi tidak bisa membedakan lagi, semakin kabur batasnya. Dan orang sudah mulai lebih banyak menghabiskan waktu di dunia digital dibandingkan di dunia nyata. Itu yang terjadi. Dampak lainnya teknologi kepada budaya adalah pada bidang agama dan filsafat. Ada pertanyaan, apakah simulasi ini merupakan bentuk modern dari konsep tentang Tuhan? Karena jika kita hidup dalam simulasi, kalau kita hidup dalam simulasi, maka pencipta simulasi ini nanti bisa dianggap seperti Tuhan dalam kepercayaan tradisional kita. Ini mirip dengan konsep dalam agama bahwa dunia ini adalah ilusi, dunia ini adalah ujian. Tidak ada yang nyata di dunia ini, yang nyata hanyalah Tuhan. Nah, jangan-jangan nanti pelan-pelan kita menganggap bahwa si pembuat ilusi teknologis ini semua adalah Tuhan. Dalam arti bukan Tuhan yang kita maksud dalam agama ya, tapi cara kerjanya sama ya. Dampak lainnya kemudian semakin membuat kita kebingungan untuk melihat, mengenali, dan mengerti apa yang benar-benar nyata. Pertanyaannya adalah apakah pengalaman kita seperti emosi kita dan hubungan kita dengan sesama kita itu masih bisa dianggap nyata jika kita sebenarnya berada dalam dunia yang dikendalikan oleh entitas lain. Entah apa itu entitasnya, yang jelas entitas yang pengendali teknologi. Ataukah realitas itu sendiri ternyata tidak ditentukan oleh asal muasalnya, tetapi oleh bagaimana kita mengalaminya. Jadi realitas itu ternyata, kenyataan itu ternyata tidak ditentukan oleh dari mana asal kenyataan itu, tapi dari bagaimana kita mengalami kenyataan itu. Nah, kesimpulannya sederhana. Teknologi semakin mendekati kemungkinan semacam itu. Sehingga konsep simulasi dalam budaya memang yang sudah dibahas sejak lama, itu bukan hanya mitologi, tapi merupakan teori modern.
terlepas dari apakah kita hidup dalam simulasi atau tidak, teman-teman, ya pengalaman kita sehari-hari tetap punya makna ya. Karena realitas kan adalah tentang bagaimana kita menginterpretasikannya. Sesuatu meskipun tidak real, kalau kita interpretasikan sebagai real dan kita mengalaminya, menubuhkannya, ya menjadi real. Nah, terima kasih untuk diskusi kita hari ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap berpikir kritis.